Halo Bapak Ibu, kembali lagi di Kopas Berita PNS. Kali ini Kopas Berita PNS menjelaskan kabar gembira atau sekadar isu Menkeu Perbaya bongkar fakta di balik kenaikan gaji PNS TNI Polri 12% yang ramai di medsos. Sebelum kita masuk dalam video berikutnya, Bapak Ibu, alangkah baiknya Bapak Ibu memberikan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Tonton video ini Bapak Ibu, jangan di skip. Di sini kita akan membahas satu persatu. Media sosial kembali diramaikan dengan kabar gembira bagi para aparatur sipil negara ASN, TNI, Polri, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK. Disebut-sebut mulai Oktober 2025 pemerintah akan menaikkan gaji mereka sebesar 12% dan dirapel pada bulan November. Namun, kabar tersebut rupanya belum memiliki dasar kuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum menyiapkan anggaran khusus untuk kenaikan gaji maupun pensiun. Penjelasan resmi Menkeu Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Purbaya menegaskan bahwa hingga awal Oktober 2025, Kementerian Keuangan Kemenkeu belum memiliki alokasi dana tambahan terkait penyesuaian gaji ASE atau pensiun. Menurutnya, kebijakan fiskal negara tidak bisa diambil hanya karena isu yang beredar. Kebijakan fiskal negara tidak bisa diambil hanya berdasarkan wacana. Harus ada keputusan resmi dari Presiden. Tanpa peraturan pemerintah PP atau Perpres baru, kami tidak dapat mengalokasikan dana tambahan, tegas Purbaya. Artinya belum ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji ASE, TNI Polri atau PPK pada tahun ini. Perpres 79 2025 jadi pemicu ramai isu. Kabar ini mencuat setelah Presiden Prabowo mendatangani peraturan Presiden Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah RKP tahun 2025 pada 30 Juni 2025. Dalam dokumen tersebut memang disebutkan rencana peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Namun, Purbaya menegaskan bahwa realisasi kenaikan gaji masih dalam tahap pembahasan, bukan keputusan final. Hingga kini gaji pensiunan PNS dan PPK yang dibayarkan melalui PT TASPE masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024 yang sudah mengatur kenaikan 12% sejak Januari 2024. Beban fiskal dan fokus APBN 2025. Kemenkeu menyebut fokus utama APBN 2025 saat ini masih diarahkan pada efisiensi fiskal, pembiayaan proyek strategis nasional, subsidi energi, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selama belum ada arahan dari Presiden, kami tidak bisa mengambil langkah apapun terkait penyesuaian gaji ASN maupun pensiun, tegas Purbaya lagi. Namun keputusan untuk menunda kenaikan ini membawa beban berat bagi para pensiunan yang kini menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok dan biaya kesehatan, dampak sosial ekonomi, dan keseruan keadilan. Para ekonom memperingatkan bahwa stagnanis gaji pensiun berisiko menurunkan daya beli rumah tangga di sektor esensial, terutama di tengah-tengah tekanan inflasi yang terus meningkat. Bagi para pensiunan, isu ini bukan sekadar soal nominal, melainkan soal penghargaan atas pengabdian puluhan tahun kepada negara. Usulan skema penyesuaian otomatis. Sejumlah organisasi pensiun kini mendorong skema penyesuaian otomatis terhadap gaji pensiun mengikuti laju inflasi tahunan. Dengan sistem ini, gaji pensiunan akan naik secara berkala tanpa harus menunggu regulasi baru. Langkah tersebut dianggap lebih realistis, dapat berkelanjutan karena menjaga daya beli tanpa menimbulkan beban mendadak pada APBN. Harapan pun masih terbuka, terutama jika Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan baru pada akhir tahun atau semester kedua 2025. Rencana kenaikan gaji ASE dalam RKP 2025 dalam Lapira Perpres 79 2025 disebutkan bahwa rencana kenaikan gaji ASE tidak berlaku untuk semua pegawai, tetapi diprioritaskan bagi sektor pelayanan publik seperti guru, dosen, penyuluh lapangan, anggota TNI dan Polri, dan pejabat negara. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema reward berbasis kinerja untuk meningkatkan sistem merit dan manajemen kinerja ASE hingga di atas 60%. Sekian informasi yang saya bagikan ini, semoga bermanfaat bagi para pensiunan PNS, terutama bagi para PNS yang masih aktif. Akhir kata saya ucapkan
Terima kasih.